Kami dari kelas 5 akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Raden Kamandaka dengan aktris dan aktor sebagai berikut. Gaga Gunata Nagara sebagai Prabu Siliwangi, Bibit Masita sebagai Permaisuri, Chandragama Rapi Wicaksana sebagai Raden Banyak Satra, Haula Sata Adania sebagai Dewi Ciptarasa, Sainandan Ali sebagai Pati Reksanata, Azan Aswa Aryan Wijaya sebagai Ki Ajar Winaro, Alif Febianto sebagai Adipati Kanandaha, Ferdinand Naufal Iramadanu sebagai Silih Warni, Afandi Ahmad sebagai Adipati, Randik Ganian Alfalah sebagai Prabu Kule Bahar, Najwa Anik Putri Darawangi sebagai Purbarang, Safia Regina Putri sebagai Purbamani, Arasya Putri Fahtaresya sebagai Purba Dewata, Pika Saputri sebagai Purba Kencana, Galih Darmawan Alfiansyah sebagai prajurit, dan saya sendiri Adibah Syarifah sebagai narator. Selamat menyaksikan persembahan dari kami. Di kerajaan Pajajaran hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Di usiaku yang sudah tua ini, ingin rasanya aku melengsarkan kekuasaanku kepada anak putraku. Hai Banyak Catra, kemarilah kau. Sendika Ramada, adakah kiamat Ramada memanggil hamba-Mu? Hai Banyak Catra, aku merasa malu terhadap Raja Dewa Negeri sebelah. Di usianya yang sudah senja, ia dapat melengsarkan kerajaannya kepada anak tanpa melalui kekerasan dan penghinaan. Sedangkan engkau sendiri, ketika aku limpahi kerajaan, terus saja menolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Bukan begitu Ramada, hamba masih ingin menuntut ilmu agar di saat memegang kekuasaan nanti hamba memiliki kemampuan yang cukup dan rakyat hidup sejahtera. Hendak berguru menuntut ilmu atau menuruti nafsu angkara murkamu yang suka mengadu ayam dan berburu di hutan dengan prajurit sialan itu. Tiba-tiba Permaisuri masuk dan berkata, turuti saja kehendak Ramandamu untuk segera mencari calon permaisuri anakku dan segeralah naik tahta menggantikannya. Bukan begitu Ibunda, hamba meminta lenggang waktu untuk mencari calon permaisuri yang seperti Ibunda inginkan. Dasar anak kurang ajar. Jika begitu, kau bukan lagi jadi anak putraku. Sekarang enyala kamu dari negeri ini. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi. Banyak Catra pergi dari kerajaan. Ketika ia sampai di Gunung Tangkuban Perahu, ia bertemu dengan Ki Ajar Winaro. Guru, kini aku adalah seorang rakyat biasa serta
diusir dari ketinggian. Jangan bicara begitu, Raden. Tidak ada orang tua yang ingin meneruskan anak-anaknya sendiri. Kita sebagai manusia semuanya telah yang mengatur, baik rupa wajah, segi remaja, dan duduk. Semuanya tidak ada yang pernah mengetahui kecuali Tuhan penguasa jagat raya ini. Akankah anak seorang raja sepertiku hidup terlunta-lunta dan diminta-minta di jalan? Jangan berputus asa, Raden. Terbilang matahari terbit di sebelah timur. Disitulah abang yang kau cari, yakni seorang putri yang mempunyai wajah dan perilaku yang akrab dengan ibunya. Baiklah guru, hamba meminta doa restu. Baiklah, segeralah kau pergi. Jika Tuhan imankan jagat raya ini sesuai genap. Raden Banyaksatra melanjutkan perjalanannya ke arah timur dengan menyamar sebagai rakyat biasa dan memakai nama samaran Kamandaka. Sampailah di wilayah Kadipaten Pasir Luhur. Di sana ia bertemu dengan Patih Reksanata. Hai anak muda, siapakah gerangan kau ini? Namaku Kamandaka. Aku hanyalah seorang rakyat biasa yang sedang menggembara tak kau arah. Oh, begitu rupanya. Bagaimana kalau kau ingin menjadi anak angkatku dan tinggal bersamaku di Kadipaten Pasir Luhur ini? Jangan senang hati, hamba menerimanya. Adipati yang bernama Adipati Kanandaka. Beliau memiliki beberapa orang putri yang sudah bersuami, kecuali si bungsu yakni Dewi Ciptarasa yang memiliki wajah dan perilaku yang mirip dengan ibunda Raden Kamandaka. Tiba di hari upacara adat Kadipaten, yakni upacara menangkap ikan di Kali Logawa, semua pejabat datang termasuk Patih Reksanata. Raden Kamandaka diam-diam mengikutinya dari belakang. Di sana Raden Kamandaka bertemu Dewi Ciptarasa. Siapa gerangan di kau, Adinda? Aku adalah Ciptarasa, putri dari Adipati Kanandaha, Kakang. Lantas siapa gerangan di kau? Namaku Kamandaka. Aku adalah anak angkat dari Patih Reksanata. Oh, seperti itu rupanya. Datanglah engkau ke Taman Kaputen Kadipaten Pasir Luhur besok malam, Kakang. Baiklah, Adinda. Keesokan harinya pada malam hari di Taman Kaputen Kadipaten Pasir Luhur. Kakang, Kakang, di sini, kemarilah. Apakah kau sudah menunggu lama, Adinda? Belum terlalu lama, Kakang. Saat mereka tengah asik mengobrol, ada prajurit yang melihat dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Adipati Kanandaha. Sandiko Tuan Adipati, ada berita penting yang seharus saya sampaikan pada Tuan. Ada apa, prajurit? Silakan sampaikan. Apa? Benar itu, prajurit? Benar, Tuan. Hal itu tidak boleh terjadi karena putriku tidak boleh menjalin kasih apalagi menikah dengan rakyat biasa seperti Kamandaka. Cepat panggil Patih Reksanata kemari. Baik, Tuan. Perintah Tuan akan segera saya sampaikan sekarang. Hamba mohon izin. Prajurit pun langsung menemui Patih Reksanata. Tuan Adipati, engkau diperintahkan untuk menghadap Tuan Adipati Kanandaha. Dengan alasan apa? Baiklah kalau begitu. Patih Reksanata langsung menemui Adipati Kanandaha. Ada apa engkau memanggilku, Adipati? Cepat serahkan anakmu Kamandaka kepadaku. Dengan alasan apa hamba harus menyerahkan anak hamba padamu, Adipati? Karena anakmu telah lancang menjalin kasih dengan anakku dari Ciptarasa. Kan hal itu sudah melanggar kesusilaan Patih. Benarkah begitu, Tuan Adipati?
benar karena itu. Cepat serahkan dia kepadaku. Baiklah, kalau Jika itu keinginanmu, aku akan menyerahkan anakku padamu, Tuan Adipati. Kamandaka pun ditangkap oleh prajurit. Tuan Adipati, ada masalah yang terjadi. Ada masalah apa yang terjadi sampai kau berani terlalu mati seperti itu, prajurit? Kamandaka berhasil melarikan diri, Adipati. Awah, benar gitu, prajurit? Baik, Tuan. Terjadilah kejar mengejar antara prajurit dan Kamandaka hingga sampai di suatu sungai, dan Kamandaka terjun masuki sungai itu serta menyelam mengikuti arus airnya. Para prajurit pun melapor kepada Adipati Kanendaka bahwa Kamandaka telah mati di dalam sungai. Prajurit, cepat temui kau. Sendiko Raden Adipati, ada apa memanggil hamba kemari? Kau mengatakan Kamandaka telah mati, tapi sebenarnya dia masih hidup dan dia tinggal di desa Panagi. Cepat tangkap dia sekarang juga. Baiklah, Raden Adipati. Datanglah Siliwangi yang sebenarnya. Ialah banyak lampar yang ditugasi Prabu Siliwangi ayahnya untuk mencari banyak sastra. Ayahnya dengan menyamar sebagai rakyat biasa dan berbekal pusaka keris Kujang Pamungkas. Siapakah gerangan kau orang muda? Hamba dari Siliwangi, Tuan Adipati. Ada apakah gerangan sampai itu Adipati berseluruh ini? Hamba datang kemari untuk mencari saudara hamba yang selama ini menghilang, Tuan Adipati. Oh begitu rupanya, aku punya penolong baru semua Siliwangi. Bagaimana kalau kau tangkap si pengkhianat itu yang bernama Kamandaka? Apabila kau berhasil menangkapnya, kau akan kujadikan patiku. Baiklah, Tuanku, hamba bersedia menemani perintah Tuanku. Pada saat Raden Kamandaka dan Siliwangi sedang melakukan persahabatan, ayah Siliwangi menikam pinggang Kamandaka dengan Kujang Pamungkasnya. Siapa sebenarnya engkau itu? Cepat tunjukkan siapa sebenarnya engkau itu. Aku Banyak Catra, putra dari Prabu Siliwangi. Berarti engkau adalah saudaraku yang selama ini aku cari. Aku adalah banyak Prabu muda dari kerajaan Pajajaran. Kemudian Raden Kamandaka keluar dari gua dan mereka berdua berpelukan saling meminta maaf. Namun pada saat itu Siliwangi harus membawa bukti hati dan darah Raden Kamandaka. Maka pada akhirnya anjing pelaksananya yang dipotong diambil darah dan hatinya. Raden Kamandaka bertapa di gua dan ia mendapat petunjuk. Niatnya mempersunting Dewi Ciptarasa akan tercapai kalau ia memakai pakaian lutung dan mendekat ke Kadipaten Pasir Ruhut dengan menetap di hutan Batur Agung. Sesampainya di Kadipaten, lutung yang dibawa Adipati menjadi rebutan para putri. Rama, binatang apakah ini lucu sekali? Itu namanya lodong, anakku. Ramanda, bolehkah aku memeliharanya? Tidak, kakak, aku yang akan memelihara lutung ini. Lagi pula aku sudah terbiasa mengurus binatang di sekitar ini. Kakak-kakak sekalian, biar aku saja yang memelihara lutung ini. Lebih baik kalian berhias dan mempercantik diri agar segera dilamar pangeran tampan. Jaga bicaramu, itu Dewata. Kau tahu apa soal mengurus binatang? Mengurus dirimu sendiri saja tidak bisa. Pada akhirnya nenek Abi itu yang menang. So berkuasa sekali.
sekali dia. Para putri pun bertengkar memperebutkan lutung. Selama beberapa hari di kadipaten, lutung tersebut tidak mau makan. Akhirnya Adipati pun membuat sayembara bahwa jika salah satu dari putrinya dapat memberi makan dan diterima oleh lutung tersebut, maka ia mendapat kesempatan memelihara lutung tersebut. Baiklah, aku akan mengadakan sayembara barang siapa di antara kalian putri-putriku yang berhasil memberi makan lutung itu, dia berhak memeliharanya. Satu persatu putri Adipati mulai mencoba memberi makan sang lutung. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memberi makan lutung hingga tiba giliran Dewi Ciptarasa yang memberi makan. Dewi Ciptarasa pun memberi makan lutung. Ajaib lutung itu menerima pisang yang diberikan Dewi Ciptarasa. Bahkan buah-buahan yang dibawa Dewi Ciptarasa habis dimakan si lutung. Akhirnya lutung tersebut menjadi peliharaan Dewi Ciptarasa. Ketika malam hari, lutung tersebut berubah menjadi Raden Kamandaka sehingga hanya Dewi Ciptarasa yang mengetahuinya. Dan jika siang hari, Raden Kamandaka berubah kembali menjadi lutung. Lutung, apakah kau tahu aku sangat senang bisa memeliharamu. Rasanya aku seperti memiliki teman. Kakak-kakakku sangat benci padaku dan aku tidak tahu alasan mereka membenciku. Karena aku ini wanita penggoda, karena pangeran hanya menginginkanku. Tidak Dewi, mereka membencimu karena iri padamu. Kau cantik bukan hanya hatimu, tapi juga wajahmu. Siapa kau? Aku lutung peliharaanmu. Ini wujud asliku, Dewi. Benarkah kenapa kau berubah menjadi lutung? Apa tujuanmu? Tujuanku datang ke sini hanya untukmu, Dewi. Dengan adanya lutung tersebut, keadaan Dewi Ciptarasa kini menjadi sangat gembira dan bahagia karena selalu ditemani lutung Kasaro. Di kerajaan Nusatembini, Prabu Kulebahas memerintahkan pakainya untuk meminang Dewi Ciptarasa dan mengancam apabila pinangannya ditolak, dia akan menghancurkan Kadipaten Pasiluhur. Akhirnya Dewi Ciptarasa bersedia menerima pinangan Prabu Kulebahas dengan syarat saat pernikahan ditemani seekor lutung. Tiba saatnya pernikahan Dewi Ciptarasa dan Prabu Kulebahas. Saat pertemuan pengantin, lutung Kasaro selalu mengganggu Prabu Kulebahas. Prabu Kulebahas yang geram akhirnya memukul lutung Kasaro. Terjadilah perkelahian antara keduanya. Karena kesaktian lutung Kasaro, Prabu Kulebahas akhirnya gugur. Lutung Kasaro pun berubah menjadi Raden Kamandaka, lalu menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah Raden Banyaksatra, putra mahkota kerajaan Pajajaran. Akhirnya Kamandaka pun dinikahkan dengan Dewi Ciptarasa. Namun karena luka saat bertarung dengan banyak pelabur, ia tidak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran karena tradisi kerajaan Pajajaran bahwa calon raja kerajaan Pajajaran tidak boleh cacat. Akibat pusaka kujang pamungkas, banyak satra pun akhirnya hanya bisa menjadi adipati di Kadipaten Pasiluhur, menggantikan mertuanya.
sedangkan yang menjadi raja di kerajaan Pajajaran adalah adiknya, yaitu Banyak Pelabur. Demikian persembahan dari kami.